Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat yang dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam podcast RSUD MA. Nah, sahabat sehat di rumah, kali ini saya sudah ditemani oleh wanita cantik tentunya, sahabat sehat semua ya. Kali ini saya sudah ditemani. Nah, ini salah satu relawan yang bertugas di era pandemi dan sampai sekarang masih setia menjadi relawan ya, begitu ya Mbak ya. Saya sapa dulu Mbak Nur Fitriana AMDKes ya. Ya, AMDKes. Selamat pagi, siang. Siang ya. selamat Siang. Selamat siang Mbak Nur Fitriana. Ya, selamat siang Pak. Saya panggil apa ini? Fitri, Nur, Fitri aja. Fitri saja Ya. ya. Oke, Mbak Fitri. Sebenarnya kita di sini tuh pengen tahu cerita-ceritanya saja sih sebenarnya. Cerita-cerita saat Mbak Fitri ini jadi relawan. Nah, tentu yang pertama saya ingin tahu dulu apa motivasinya Mbak Fitri ini menjadi relawan. Eh, Kan saya sebelumnya belum pernah bekerja ya. Jadi Iya. ini pengalaman pertama saya bekerja dan langsung jadi relawan. Jadi saya pengen mengupgrade pengetahuan saya yang saya tidak dapat di bangku kuliah. Gitu. Ini memang keinginan sendiri menjadi relawan atau ada yang mendorong untuk jadi relawan? Pertamanya terinspirasi dari Mbak sih, kayak gini Mbaknya nih. juga relawan? Enggak, Mbak ASN. ASN. Ya. Jadi kan Mbak tahu keadaan pandemi di lingkungan rumah sakit itu kayak gimana. Jadi saya terinspirasi, oh ya boleh Mbak kayak gitu. Jadi pengen tahu aja kayak gimana. Apa kalau cuma dengar dari cerita kan takutnya simpang siur kayak gitu. Jadi pengen terjun langsung Ya. ya ketika ada pengumuman pengambilan relawan begitu ya. Ya. Bukan karena pacarnya mungkin ada di sini ya, bukan? Enggak. Bukan ya? Bukan. Yakin nggak ada pacarnya di sini yang diikutin? Enggak ada. Oke. Ya. Itu tahun berapa pada waktu itu? Tahun Desember 2020. Alhamdulillah 1 tahun sampai sekarang. 1 tahun Desember 2020. Itu berarti pas mau masuknya varian Delta ya? Ya. Saat itu mungkin sebelumnya nih masyarakat kan banyak yang nggak percaya karena katanya kalau corona itu matinya cuma di rumah sakit. Ternyata setelah itu banyak yang meninggal ya di rumah. Jadi artinya ini kan kasus lagi gawat-gawatnya justru Mbak Fitri masuk. Ya. Ada kekhawatiran nggak sebelumnya? Ya kalau khawatir pasti khawatir banget ya kan langsung terjun sama sampelnya pasien terus juga gak disediain mes, biasanya kan disediain mes buat pulang dulu bersih-bersih baru ke rumah, kalau enggak tinggal di mesnya. Sementara kan di sini nggak ada mes, jadi saya langsung pulang ke rumah ketemu keluarga dan kan nggak tahu saya bawa virus atau enggak, terus imun keluarga saya juga nggak tahu gimana, jadi itu sih yang paling khawatir buat saya. Rumahnya di mana? Di Rubaru. Di Rubaru ya. Sahabat sehat kalau mau main ke Mbak Fitri ada di Rubaru ya. Tahun 2020 Desember ya, Desember akhir itu pengalaman apa saja yang sudah didapat? Banyak banget kayak kan pengalaman pertama juga, jadi kayak punya ilmu baru, teman baru, kayak lingkungan baru, harus beradaptasi. Kan di sini saya kerjanya tim ya. Ya. Kerja tim kan harus menyatukan banyak pikiran, yang itu susah banget menurut saya. Jadi saya mengerti gimana bertoleransi, memahami dan bisa menanggapi pendapat satu sama lain. Apa yang paling berkesan dari pengalaman itu? Yang paling berkesan itu pas yang melonjak itu, saya dari pagi sampai malam pernah pulang. Kasus melonjak justru Anda terkesan? Terkesan banget, kayak pengen nyerah, udah capek, lelah gitu. Tapi berkesannya punya senior-senior yang selalu memotivasi dan artinya nyemangatin saya. fightingnya pada waktu itu ya, jadi sangat memberikan pengalaman yang cukup berarti. Iya. Jadi memang sebelumnya ini Mbak Fitri enggak kerja di rumah sakit lain sebelumnya? Enggak. Memang dari awal jadi relawan langsung ke rumah sakit waktu itu. Ada rasa canggung nggak awalnya itu? Canggung banget. Canggung banget. Soalnya kan belum punya pengalaman. Berjalannya waktu langsung nyetel ya? Iya. Di mana di RSUD itu? Jadi relawan di ruang mana? Di PCR. PCR. Ya, Nah, di lab PCR kita PCR-nya. tahu, sahabat sehat di rumah, lab PCR ini tempat untuk mengambil sampel daripada virus COVID-19. Nah, tentunya ini kan salah satu tempat yang cukup berpotensi, beresiko untuk tertular seperti itu. Apa kira-kira yang dilakukan Mbak Fitri ini untuk memproteksi diri? APD lengkap. Yang pasti jangan lupa tetap cuci tangan, pakai sanitizer gitu. Jangan sampai
lengah kayak gitulah pakai APD-nya. Jadi memang di sana sangat ketat sekali di Iya. lab PCR ya. Dan tentu apa yang dirasakan ketika pakai APD? Sumuk. Sumuk ya. Iya, soalnya kan level 3. Level 3 itu apa saja yang dipakai? Level 3 Biar kayak sahabat sehat di rumah tahu juga. Jadi sahabat sehat di rumah ini juga apa ya? Kadang banyak yang beranggapan bahwa, woi pakai APD gaya-gayaan kayak astronot ya. Padahal sebenarnya Iya. kalau tahu ceritanya betapa pengapnya ya tersiksa menggunakan itu. Tapi karena kepercayaan kita bahwa kita harus melindungi diri adalah salah satunya dari memakai APD ya. Apa saja Mbak Fitri yang dipakai APD level 3 itu biar masyarakat awam juga ngerti. Kalau level kan ada level 2, level 3. Kalau di PCR itu pakai level 3. Level 3-nya itu kita pakaiannya kita sendiri, itu level 1. Level 2 itu kita pakai jas lab atau enggak disebut sama gaun. Nah, level 3-nya itu kita pakai hazmat itu. Ya, jadi ada lapis 3. Ya, lapis 3. Maskernya lapis berapa? Maskernya juga pakai N95 sama masker medis. Berapa jam dipakai itu? Selesainya pengerjaan mau 8 jam 8 jam. 8 jam pakai seperti itu. Iya. Oh, luar biasa ya. Tentu ini bukan persoalan mudah ya sahabat sehat di rumah untuk menjadi relawan. Nah, Mbak Fitri, kemarin itu ada seleksinya nggak ketika masuk relawan? Iya, diseleksi. Ada? Diseleksi sih, diseleksi yang punya kelengkapan berkas kayak gitu. Iya. Nggak ada apa ya? Ada sertifikasi khusus mungkin untuk masuk jadi relawan atau gimana kemarin? Kemarin kayaknya kurang peminat ya mau jadi relawan COVID itu, soalnya banyak yang takut kayak gitu. Jadi yang Dan Mbak Fitri salah satu yang berani mengambil itu. ya Ya, bukan karena gajinya tinggi mungkin. sebelumnya belum pernah tahu berapa. Ya, karena kita tahu juga ini relawan ya, tapi tentu juga ada gaji yang layak tentu dan itu juga sebenarnya tidak seberapa dibandingkan risikonya ya, Mbak Fitri ya. Iya. Nah, saya mau tanya lagi nih, itu Mbak Fitri kan relawan di lab PCR ya. Tugasnya Mbak Fitri sendiri secara spesifik itu ngapain di sana? Saya di PCR tugasnya itu merangkap jadi admin dan juga analis. Jadi Admin dan analis. ya, jadi selesai pengerjaannya pemeriksa PCR, saya langsung terjun bagian administrasinya, input data, hasil, surat-surat kayak gitu. Jadi double di sana ya? Iya, double. Pendapatannya juga double enggak? Enggak sih, sama. Masih Sama. harusnya minta double dong. Tapi memang waktu yang di rekrutmen itu ada apa ya? Misalnya pekerjaannya sudah ditunjukkan belum? Misalnya Mbak Fitri ini ketika jadi relawan ini tugasnya hanya analis misalnya. Ada penjabaran job deskripsinya. Ada sih, tapi kan biar jalannya mulus enggak apa-apa di yang penting saya masuk dulu jadi relawan. Ya. Nanti nggak apa-apa, yang penting saya nyelamatin orang gitu ya. Iya. Dan ini tentu apa ya? Karena tadi juga Mbak Fitri juga bilang soalnya tidak banyak yang tertarik ya. Iya. Tidak banyak. Berapa orang waktu itu? Waktu itu sekitar 20-an orang. 20 orang inilah yang ternyata berani untuk mengambil resiko sahabat sehat di rumah. Nah, tentu apa ya, ini sangat kita apresiasi gitu karena dengan hadirnya relawan di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan sampel virus COVID-19 juga dapat terlaksana dengan lancar. Alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Nah, sahabat sehat di rumah, sebelum kita lanjut lebih jauh perbincangan kita, jangan lupa untuk subscribe channel kita RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb dan follow IG RSUMA7. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share tayangan kita pada hari ini. Saya pengen tahu ada bedanya nggak tugasnya relawan dengan pegawai yang tetap di situ? Oh, kalau untuk tugasnya yang pasti berbeda. Yang di relawan kan dikhususkan untuk di lab PCR, sementara pegawai tetapnya kan di lab umumnya rumah sakit. Jadi sentral. kalau di lab PCR itu isinya relawan semua? Iya, relawan semua. Ada pegawainya? Apa pegawainya itu hanya membimbing atau seperti apa? Pas pelatihan kita ikut semuanya, relawan dan lab umum. Tapi yang di lab PCR-nya diisi sama relawan aja kayak gitu. Tapi juga membimbing dari lab sentral, kalau kita butuh apa atau nggak ngerti apa kita tetap tanya ke lab depan. Itu yang 20 di situ semua ya? Oh, berlima.
Berlima. Iya, dari 20 cuman itu berlima yang Tapi dari 20 itu analis semua waktu itu. Iya. Dari apa anggota Patelki semua ya? iya, Jadi yang ada di lab PCR 5, sisanya ada di mana yang Mbak Fitri tahu? nggak lolos, cuman diambilnya 5 aja. Oh, diambilnya Heeh. 5. Termasuk 5 yang beruntung dari Iya. 20 orang yang mau gitu ya. Iya. Padahal banyak yang nggak mau seperti itu. Nah, ini terkait dengan sistem kontraknya seperti apa kalau relawan? Kalau Per apa? Apakah setelah pandemi dianggap selesai, terus relawannya juga selesai atau seperti apa? oh, Soalnya kalau kita melihat kasusnya di RSUD sekarang nih ya, kan 0 kasus kalau Ya. kita 0 kasus. Itu relawan ngapain saja? Apa nganggur saja atau gimana? ya nganggur di rumah, kecuali kalau ada sampel baru kita sistem calling. Oh, di Berangkat ke sini. calling berangkat, di calling berangkat. Ya kayak gitu. Jadi setiap di calling itu kalau nggak ada calling nggak dibayar ya? Ya enggak. Jadi kerjanya yang dihitung ya, bukan berarti jadi relawan itu setiap bulan digaji enggak ya? Enggak, setiap pekerjaan yang dihitung. Oh gitu, ya jadi memang ini apa ya, karena relawan itu yang dibutuhkan adalah tenaganya, jadi setiap tenaga yang dikeluarkan berapa kali pun dalam sehari gitu ya, atau dihitungnya sehari. Sehari. Misalnya kalau sehari itu sampean kerja sampai ngabisin 3 shift misalnya, Ya. itu Tetap tetap satu sehari. hari. Iya. Oh seperti itu, luar biasa karena yang penting itu niatnya tadi, Iya. niatnya untuk membantu masyarakat menangani masalah pandemi ini. Nah untuk saat ini ya, saat ini itu kontraknya masih Alhamdulillah masih. Ya. untuk berapa bulan ke depan? Terakhir sih bulan ini. Terakhir bulan Ya. ini, dan sudah dihubungi lagi oleh RSUD? Belum. Belum. Ya. Oh, rencana ke depan kira-kira bagaimana nih? Eh, Boleh lah curhat ke saya kan nggak apa-apa. ya kalau nggak diperpanjang ya cari tempat kerja yang lain mungkin. Sudah waktunya. Iya, mudah-mudahan pandeminya udah selesai ya. Iya. Mudah-mudahan pandeminya tetap selesai. Tetap doa kita yang terbaik ya. Adapun terkait dengan tugas Mbak Fitri sebagai relawan ya, mudah-mudahan tetap ada jiwa untuk melayani gitu ya, untuk membantu masyarakat ya. Nah, kita dengar juga katanya ada Omikron katanya, varian baru dari virus COVID-19. Mudah-mudahan ini nggak sampai Mbak Fitri yang turun tangan ya. Mudah-mudahan nggak nyampe ke Madura. Kita berdoa yang baik-baik saja, dan Mbak Fitri mudah-mudahan juga ada di tempat lain nanti, selalu ada untuk masyarakat dan siap ditelepon 24 jam oleh saya sendiri. Ya, ya jadi gitu, bercanda-bercanda aja ya. Iya, Mbak Fitri, mungkin ada pengalaman yang paling berkesan. Ini yang paling berkesan, paling menyentuh, dan mungkin bisa dapat menjadi inspirasi untuk sahabat sehat di rumah. Itu apa kira-kira motivasinya, apa yang bisa memberikan motivasi untuk sahabat sehat di rumah? Nah, sekarang kan sebelumnya nih banyak nih yang nggak minat jadi relawan, ya kan, karena melihat bahayanya dan lain sebagainya. Itu apa kira-kira yang Mbak Fitri bisa ceritakan supaya bisa memotivasi untuk yang lain, jadi tidak ragu untuk jadi relawan. Relawan ini enak loh, kerjanya setiap di telepon. Ya gimana coba disampaikan? Kalau sekarang enak, masih sistem calling. Kalau dulu pas melonjak ya nggak enak juga. Kayak tiap hari sampai hari Minggu pun tetap kerja. Tetap ya, terus-terusan. Nah, enaknya dari relawan apa menurut Mbak Fitri? Kayak aduh, berjasa banget bisa menolong pandemi ini, orang-orang ini. Pada waktu jadi analis itu terima sampelnya atau yang menganalisis sampelnya? Kalau awal-awal kan ikut itu juga, ikut pengambilan sampelnya. Pengambilan. Ya, Nah, terus di pengambilan, pemeriksaan sampai mengeluarkan hasil ya. yang baca juga ya? Iya. Yang baca hasil. Tapi didampingi sama dokter penanggung jawab labnya juga. Soalnya kan di SPK. ACC SPPK-nya. Oke. Jadi memang harus punya keahlian khusus di bidang itu ya. Iya. Sebelumnya dilatih ya mungkin. Iya, sebelumnya ada pelatihan. Dan sekarang mudah-mudahan ilmunya tetap ada seperti itu. Jadi kapan-kapan ditelepon oleh rumah sakit, Mbak Fitri ini bisa langsung sigap seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang biasa saya tanyakan kepada
kepada narasumber yang lain yang terutama berkaitan dengan pelayanan COVID-19. Mbak Fitri pernah terkonfirmasi COVID-19 tidak? Alhamdulillah belum. Belum ya? Belum, alhamdulillah. Ini padahal pekerjaannya juga bersinggungan langsung dengan sampelnya. Iya. Nah, ini yang harus digarisbawahi oleh sahabat sehat di rumah, bahwa apa yang ditakutkan begitu ya? Iya. Saya saja yang tidak bersentuhan dengan sampelnya, saya terkonfirmasi, terus terang saya terkonfirmasi COVID-19 ya. Tidak apa-apa, itu jadi pengalaman berharga bahwa kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Dan Mbak Fitri sebagai relawan, dari tadinya orang kan tidak tertarik karena takut tertular, ternyata Mbak Fitri tidak tertular gitu. Nah, ini tergantung pola penerapan protokol kesehatan yang ketat tentunya ya Mbak Fitri ya. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi besok-besok RSUD membutuhkan relawan lagi, diharapkan masyarakat juga ambil bagian seperti itu. Karena selain mengabdi untuk masyarakat dan mendapatkan pahala, juga mendapatkan pengalaman yang baik seperti Mbak Fitri ya. Closing statement kira-kira pesannya untuk masyarakat. Ya pesannya dari saya sendiri ya, protokol kesehatannya kan harus ketat, dimanapun berada jangan sampai lengah. Mikir gini, apa COVID udah gak ada, udah gak usah pakai masker gitu kan, itu kan lengah intinya. Jadi kan nggak tahu kita kapan datangnya itu, jadi kita tetap harus patuh protokol kesehatan itu gitu. Emang kita nggak kena di lingkungannya ini, tapi kan bisa di lingkungan luar kita bisa kena gitu. Di mana saja Di mana bisa saja pasti ada kena. virus Iya. COVID-19 ya. Apalagi pemerintah sudah menghimbau lagi ada varian baru seperti itu ya Mbak Fitri ya. Iya. Iya, ya gitu sahabat sehat di rumah yang disampaikan oleh Mbak Fitri. Saya harap sahabat sehat di rumah juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat, karena COVID tidak milih tempat, di mana saja kita bisa terjangkit seperti itu. Nah, seperti ini misalnya, saya harus ke atasin nih, takutnya saya menularin yang lain. Ya begitu ya, Iya, ya. Saya angkat ini. Ya, sahabat sehat di rumah, itulah bincang-bincang saya dengan Mbak Fitri. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada waktu lagi untuk kita ngobrol ya Mbak Fitri ya. Ya, kami berterima kasih dari kru yang bertugas, dan akhirnya saya Herman Wahyudi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.